kasih, selamat datang di podcast Optimis, obrolan pemilu setiap Kamis, ruang diskusi santai namun penuh makna dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Hari ini kita akan membahas tema penting yaitu hak pilih dan mekanisme sengketa. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Ya, baik, dan sudah hadir bersama kita narasumber dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selamat datang Bapak Sukarno SE. Terima kasih. Ya, baik, Bapak Sukarno ini beliau merupakan anggota Bawaslu selaku koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Ya baik Pak, karena kan hari ini kita akan bahas mengenai hak pilih ya Pak. Betul, ya. Langsung saja ya Pak. Oke, siap. Nah, hak pilih sendiri itu maksudnya apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Zena. Senang sekali bisa bertemu kembali di kegiatan podcast Optimis, obrolan pemilu setiap hari Kamis. Dari pertanyaan Mbak Azna tadi menarik sekali sesuai dengan tema kita, yaitu terkait dengan hak pilih dan mekanisme sengketa. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Bahwa hak pilih itu adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia untuk ikut dalam pemilu, khususnya sebagai pemilih. Hal ini dijamin oleh undang-undang dengan syarat bahwa untuk menjadi pemilih maka dia itu harus berusia 17 tahun atau dia itu sudah kawin ataupun sudah menikah. Ini penting sekali karena perlu diketahui juga bahwa hak pilih itu ada dua, hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih, yaitu memilih anggota DPR, DPRD, memilih presiden, terus maupun kepala daerah di sana. Ataupun hak pilih pasif di sana, yaitu hak untuk dipilih. Semuanya itu dibutuhkan. Hak pasif itu atau hak untuk dipilih, maka dia itu mempunyai hak untuk mencalonkan diri, baik menjadi anggota DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Jadi dari semuanya itu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Hak pilih pasif untuk memilih juga dibutuhkan partisipasinya. Hak pilih pasif untuk dipilih juga membutuhkan partisipasi. Seperti itu Mbak Hasna. Ya, baik Pak. Untuk penggunaan hak pilih sendiri itu Pak, apakah ada prinsip-prinsip yang digunakan Pak? Ya, prinsip sebagai hak pilih itu tentu saja yang pertama adalah langsung, terus bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya masyarakat harus bisa memilih tanpa tekanan di sana. Dan juga masyarakat itu bisa melihat hasil yang mencerminkan dari pilihannya tersebut. Seperti itu. Ya, kalau misalnya seperti kita ketahui kan tahapan pemutakhiran data pemilih kan panjang ya Pak. Betul. Ya. Tapi kan masyarakat sepertinya tidak tahu itu dan mungkin juga masyarakat banyak yang bertanya-tanya. Bagaimana sih tahapan dari pemutakhiran data pemilih dari awal sampai akhir itu sendiri Pak? Ya, kalau menurut saya tahapan pemutakhiran data pemilih itu adalah tahapan yang paling dinamis karena rentang waktunya sangat panjang. Bahwa tahapan ini sangat penting karena menentukan apakah seseorang itu bisa menggunakan hak pilihnya atau tidak. Secara umum, tahapan pemutakhiran data pemilih itu yang pertama adalah penyusunan data penduduk potensial pemilu atau yang disebut itu DP4. Data awal ini berasal dari data pemerintah yang diserahkan oleh KPU. Terus yang kedua adalah pencocokan dan penelitian coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih, yaitu petugas mendatangi rumah warga untuk memastikan data yang diberikan atau DP4 itu akurat. Maka di sana itu akan ada penghapusan nama apabila mungkin dia sudah meninggal atau yang disebut dengan TMS, ataupun memasukkan pemilih yang di sana belum terdata dalam data DP4, mungkin pemilih pemula atau pemindahan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyusunan daftar pemilih sementara atau yang disebut dengan DPS, yaitu data dari hasil coklit yang diumumkan kepada masyarakat. Yang keempat itu adalah perbaikan DPS atau DPS HP. Masyarakat bisa memberikan tanggapan, masukan, dan koreksi di sini. Tetapi
di tahapan ini sebenarnya partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan. Tetapi ini yang menjadi evaluasi kita adalah di tahapan ini masyarakat itu antusiasmenya kurang ketika pada masa perbaikan di masa DPSHP masyarakat itu masih ketergantungan dengan penyelenggara, bahkan pengawas desa yang di sana memang mengawasi jalannya pemutakhiran data pemilih di desanya itu yang memang harus aktif, dan kedepannya ini menjadi evaluasi kita bagaimana caranya partisipasi masyarakat ketika pemutakhiran data pemilih dalam perbaikan ini bisa dijalankan secara maksimal. Yang selanjutnya adalah penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, data final pemilih yang berhak memilih. Final tetapi tidak final, karena posisinya ini nanti akan ada tahapan lagi terkait dengan pemutakhiran data pemilih, yaitu daftar pemilih tambahan. Ini untuk mereka yang akan memilih di TPS tidak di tempat dia domisili atau pindah memilih di sana, maka dia harus mendaftar dulu ke penyelenggara teknis baik itu PPS ataupun KPPS di sana. Terus yang ketujuh adalah daftar pemilih khusus. Ini pemilih yang memang tidak tercover di atau tidak terdaftar di data pemilih tetap atau di DPTB di sana. Tetapi yang bersangkutan itu mempunyai KTP elektronik di wilayah TPS tersebut, maka dia bisa masuk ke DPK seperti itu. Itu tahapannya, Mbak Asna. Ya. Tadi kan salah satu tahapannya ada coklit, kemudian ada pengumuman juga hasilnya, Pak ya. Ya. Kalau masyarakat menemukan namanya tidak terdaftar, apa yang harus mereka lakukan, Pak? Ya, tentu saja ketika ada nama yang bersangkutan itu tidak terdaftar, sedangkan dia mempunyai hak pilih dengan persyaratan-persyaratan seperti tadi, kalau memang belum terdaftar di DPT ataupun dia memang belum mendaftar di DPTB dan lain sebagainya, yang bersangkutan itu bisa langsung melaporkan ke jajaran KPU, baik itu ke PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa ataupun KPPS tingkat TPS di sana untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih agar hak pilihnya itu tidak hilang. Gitu. Tadi kan kalau dijelaskan dari awal sampai akhir itu lumayan panjang ya Pak ya, butuh waktu berbulan-bulan dan mungkin juga hampir setahun sendiri ya Pak ya. Apakah ada permasalahan Pak ketika proses itu? Kalau permasalahan yang paling sering di tahapan pemutakhiran data pemilih ini yang sering terjadi, yang pertama itu tidak terdaftar di DPT. Ada banyak alasan di sini. Bisa jadi ketika coklit, petugas Pantarlih itu tidak bisa bertemu ataupun yang bersangkutan itu tidak di tempat atau sedang bekerja keluar kota dan sebagainya, yang akhirnya itu tidak terdata secara coklit di sana. Terus yang kedua bisa juga karena kesalahan data pemilih. Baik penulisan nama atau mungkin bisa jadi kadang juga terjadi nama di KTP itu berbeda dan sebagainya, itu juga bisa menjadi permasalahan, dia tidak terdata. Terus yang selanjutnya itu tidak mendapat surat pemberitahuan memilih. Ini juga sering terjadi karena mungkin ada beberapa hal. Terus yang selanjutnya adalah hambatan saat di TPS. Sebagai contoh, permasalahannya itu adalah contoh pemilih yang datang ke TPS tetapi tidak membawa KTP elektronik. Ini juga sering terjadi apalagi di wilayah-wilayah pedesaan, karena notabene kalau di pedesaan itu kan petugas-petugasnya itu yang sudah dikenal. Jadi ketika sudah dikenal, maka biasanya pemilih itu tidak memprioritaskan untuk membawa data pribadi seperti KTP, SIM dan sebagainya. Ini juga perlu pemahaman dan menjadi hal yang memang sering terjadi dalam tahapan-tahapan seperti ini. Gitu. Oke. Dari permasalahan yang ada tadi ya Pak ya, seperti mungkin hambatan di TPS, kemudian tidak mendapatkan surat pemberitahuan memilih dan lain-lain. Ketika masyarakat mendapatkan hal itu, apakah mereka bisa mengadukan, Pak? Bisa, tentu saja bisa, karena bagaimanapun seperti pembahasan kita hari ini,
memilih itu adalah hak kan di sana. Ketika balik lagi ke tadi yang seperti yang sudah disampaikan, apabila masyarakat itu sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih, tetapi dia mungkin tidak terdaftar dan sebagainya, maka langkah terbaik sebagai partisipasi masyarakat yang baik itu bisa melaporkan ke penyelenggara pemilu, baik itu di tingkatan Bawaslu ataupun bisa mengadukan ke KPU di sana, seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasan mengenai hak pilih, Pak. Tadi kan kita sudah di awal sudah dijelaskan bahwa tema kita ada dua, hak pilih dan sengketa. Dan sekarang kita beralih ke sengketa ini, Pak. Siap. Nah, sengketa pemilu itu apa, Pak? Mungkin ini selalu yang sering kita bicarakan terkait dengan yang dimaksud dengan sengketa proses pemilu, bahwa sengketa proses pemilu itu ada dua, yaitu sengketa proses pemilu antara penyelenggara pemilu, yaitu KPU dengan peserta pemilu. Terus yang kedua adalah sengketa pemilu antar peserta pemilu. Ya, jadi dari dua sengketa itu yang disebut dengan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu itu disebabkan oleh adanya putusan dari KPU yang memang dianggap merugikan peserta pemilu. Juga yang disebut dengan sengketa antar peserta pemilu juga hampir sama. Jadi ada salah satu peserta pemilu yang dirugikan dalam hal-hal yang memang dimungkinkan, seperti sebagai contoh pemasangan APK tertutupi dan sebagainya, maka ada yang dirugikan di sana, maka itu bisa menjadi sengketa, seperti itu. Untuk kedua jenis sengketa ini mekanisme penyelesaian bagaimana, Pak? Mekanisme dalam penyelesaian sengketa ini bahwa mereka yang dirugikan yang pertama itu adalah pengajuan permohonan. Bukan KPU tapi ya kepada Bawaslu di sini. Jadi mereka yang merasa dirugikan itu bisa melaporkan dengan pengajuan permohonan kepada Bawaslu. Terus yang kedua nanti akan dilaksanakan pemeriksaan administrasi oleh Bawaslu di sana. Yang ketiga adalah mediasi. Jadi dari pemohon dan termohon itu nanti akan didudukan bersama, dimediasi, bermusyawarah untuk bermufakat penyelesaian masalahnya. Terus kalau mediasi itu tidak tercapai, maka akan dilanjutkan adjudikasi. Jadi kalau mediasi gagal, maka akan dilakukan sidang untuk memutus sengketa oleh Bawaslu dalam sidang adjudikasi. Oke, Pak. Untuk masyarakat umum sendiri, apakah mereka bisa terlibat dalam proses sengketa ini, Pak? Kalau terkait dengan sengketa, baik itu antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu ataupun antar peserta pemilu, secara garis besar masyarakat secara umum itu tidak bisa. Karena permohonan itu bisa diajukan oleh peserta pemilu di sana, baik itu kaitannya dengan PSPP maupun PSAP. Jadi di sana memang yang boleh mengajukan adalah peserta pemilu yang memang benar-benar dirugikan di sana. Ini bedanya antara sengketa dengan pelanggaran. Kalau pelanggaran itu masyarakat secara umum yang dengan syarat dia itu adalah pemilih itu bisa mengajukan ataupun melaporkan kepada Bawaslu. Tetapi kaitannya dengan sengketa ini lebih spesialnya memang untuk peserta pemilu. Seperti itu. Tetapi masyarakat tetap bisa berperan penting kok untuk melaporkan kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa yang menjadi dasar proses hukum itu yang sesuai dengan yang memang diatur oleh undang-undang, itu bisa masyarakat secara umum itu melaporkan. Tetapi tidak dalam kaitannya dengan sengketa, seperti itu. Baik, sahabat demokrasi, supaya lebih mudah dipahami, kita coba lihat dari kasus nyata yang sering terjadi di lapangan. Saya ingin berbagi sebuah cerita. Ini kisah yang cukup sering terjadi pada saat pemilu. Bayangkan ada seorang warga, sebut saja namanya Pak Budi. Beliau sudah lama tinggal di satu desa di Banjarnegara, punya KTP elektronik, dan setiap pemilu selalu ikut memilih.
Namun saat hari pemungutan suara tiba, Pak Budi datang ke TPS dengan penuh semangat, tapi ternyata namanya tidak ada dalam daftar pemilih tetap. Pak Budi kaget, ia merasa sudah memenuhi semua syarat, tapi kenapa tidak bisa memilih? Akhirnya Pak Budi bertanya kepada petugas KPPS, dan di situ diketahui bahwa saat proses pencocokan dan penelitian atau coklit, rumah Pak Budi tidak terdata karena saat itu beliau sedang merantau sementara. Akibatnya, namanya tidak masuk dalam daftar pemilih. Pak Budi hampir saja kehilangan hak pilihnya, tapi beruntungnya petugas memberikan solusi bahwa beliau masih bisa menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme daftar pemilih khusus dengan menunjukkan KTP elektronik. Nah, dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa proses pemutahiran data pemilih itu sangat penting, kemudian masyarakat harus aktif memastikan dirinya terdaftar, dan jika ada masalah, selalu ada mekanisme yang bisa ditempuh. Nah, dari kasus seperti Pak Budi ini, saya ingin bertanya kepada Pak Karno selaku narasumber. Sebenarnya dalam kasus seperti ini, apakah ada potensi menjadi sengketa pemilu atau hanya sebatas persoalan administrasi? Baik, kalau secara umum kasus seperti Pak Budi ini umumnya masuk dalam kategori permasalahan administrasi, Mbak Hasna. Tetapi garis besarnya adalah di sini catatan terbesarnya adalah bahwa kasus seperti Pak Budi ini relevan sekali dan banyak seringkali terjadi seperti ini. Seperti tadi di awal sudah dibahas kaitannya beberapa problem kenapa pemilih itu tidak terdaftar, seperti kasusnya Pak Budi. Maka hal ini penting untuk kita ketahui dan menjadi tanggung jawab bersama di penyelenggara, baik itu jajaran terutamanya jajaran KPU, bagaimana KPU dan jajarannya itu bisa mensosialisasikan kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih, bahkan bagaimana caranya masyarakat yang di sana itu memang tidak terdaftar, jalurnya itu ke arah mana. Karena persoalan ini kalau tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, maka akan menjadi kebingungan. Padahal ketika dia tidak terdaftar di DPT, di hari hanya ataupun dia memang posisinya memang di luar kota, tidak terdaftar di DPT, pada akhirnya ketika hari pemilihan itu yang bersangkutan itu pulang, dia punya hak pilih, KTP-nya syaratnya itu ya, karena posisinya ketika DPK dia itu bukan warga di TPS terdaftar, itu bahaya itu Mbak. Maka itu bisa menjadi nanti pelanggaran di sana, kan akan ada pelanggaran yang dilanggar oleh teman-teman penyelenggara KPU, KPPS dan sebagainya. Jadi perlu kehati-hatian. Jadi karena banyak, apalagi di wilayah-wilayah rawan di pedesaan itu seperti di pasar. Karena pasar itu notabene kan banyak warga dari luar kota di sana, mungkin ngekos ataupun tinggal sementara di sana, karena posisinya itu hari pemilihan tidak bisa pulang, maka dia mendaftarkan. Tentu ketika dia itu menjadi DPK di tempat itu nggak bisa, tetapi kalau dia itu pindah memilih dengan DPTB, yaitu dilakukan sebelum hari H pemilihan, itu bisa dilaksanakan. Dan ini memang perlu perhati-hatian. Tetapi seperti tadi yang ditanyakan, apakah ini bisa ke arah sengketa? Kalau permasalahan ini lebih biasanya itu ke administrasi pemilih. Tetapi jika terjadi secara masif dan sistematis dan merugikan pihak tertentu, bisa jadi ini berkembang menjadi pelanggaran administrasi pemilih di sini. Kalau posisinya itu masif, karena kalau masif itu artinya adalah pelanggaran terjadi secara luas, tidak terjadi hanya di satu titik dan berdampak ke banyak orang. Sedangkan kalau sistematis itu berarti dilakukan secara dengan perencanaan yang matang, ada pola dan tidak terjadi secara kebetulan. Bisa jadi itu. Maka kalau ini sampai terbukti, ini juga sangat dimungkinkan ketika masif dan sistematis ini terbukti, itu bisa mengeliminasi calon tersebut di sana. Jadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat aktif pada saat tahapan pemutakhiran data
dan penyelenggara memastikan data yang akurat di sana. Jadi seperti coklit juga jangan sampai karena nama dianggap sudah kenal gitu kan, cuman dicentang-centang dan sebagainya. Tetap ketika coklit itu harus mendatangi pemilih langsung di sana. Nah, artinya dari kasus sederhana tadi dampaknya bisa besar ya Pak kalau tidak ditangani secara baik. Betul sekali Mbak Hasna. Oke, baik. Adakah pesan untuk masyarakat terkait penggunaan hak pilih ini, Pak? Ya, kalau pesan mungkin di sini karena pembahasan kita adalah pembahasan pemutakhiran data pemilih dan hari ini itu tidak dalam tahapan tersebut. Tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sedang dilakukan oleh KPU dan jajarannya terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Harapannya walaupun tidak di masa tahapan, masyarakat itu bisa aktif, bisa mengecek lewat DPT online dan sebagainya. Kalau memang ada data-data yang memang tidak sesuai bisa dibetulkan dan sebagainya. Tetap harapannya adalah masyarakat bisa aktif untuk memastikan dirinya terdaftar dan menggunakan hak pilihnya ketika waktunya tiba, walaupun lagi-lagi masih panjang, dan berani melapor jika ada pelanggaran seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Karo atas penjelasannya yang sangat informatif. Ya, sahabat demokrasi, mari kita jaga hak pilih kita dan ikut mengawal proses demokrasi. Saya Hasna bersama Bapak Soekarno selaku narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di Optimis, obrolan pemilu setiap Kamis berikutnya. Salam demokrasi.